talak itu adalah pendidikan dalam rumah tangga yang paling ujung. Ketika semua metode pendidikan tidak bisa lagi dicoba dalam satu rumah tangga dan nggak berhasil, maka talak adalah solusi pendidikan yang terakhir pada pasangan kita. Oke, talak itu ada berapa kok? Ada talak 1, talak 2, talak 3. 3 kali talak. Bedanya apa? Talak 3 nggak bisa diperbaiki lagi. Gampangnya seperti itu. Talak 1 masih bisa untuk diperbaiki lagi, talak 2 masih bisa diperbaiki lagi. Talak 3 katanya harus menikah dengan orang lain dulu, baru bisa menikah lagi. Dua-duanya ya kok? Tapi tidak ada intensi untuk mempermainkan. Oh, bahkan tapi tidak boleh ada intensi untuk mempermainkan. Aku mau nikah lagi nih, padahal aku udah talak 3 sama dia. Mau nggak kamu nikah sama aku dulu, nanti kita cerai setelah diakalin. itu? Nggak boleh. Tidak boleh diakalin. Nggak boleh. Diakalin nggak boleh. Makanya aku lebih enak menyebutnya talak 3 itu sudah ujung, nggak bisa lagi. Talak 1 kalau misalnya nih keluar dari seorang laki-laki ya, itu yang kayak gimana dihitung talak 1? Apakah yang seperti kemarin ya ada viral video ya, video rekaman suara orang ya. lagi live itu ya? Enggak. Ada rekaman suara rekaman kan Bismillahirrahmanirrahim dia bilang kan, dan ini aku memberikan kamu talak 1 kayak gitu. Apakah itu standar? Apakah dari telepon? Bisa dengan cara yang lain. Aku nggak mau, kita cerai mulai dari sekarang. Itu sudah masuk ke talak 1 kayak gitu. Standar talak 1 itu yang bagaimana dari sih? SMS atau apa Nah, gitu. betul. Menurut para ulama, aku cuma ngutip aja, setiap ucapan yang diintensikan dan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat setempat untuk diketahui bahwa itu adalah ucapan untuk memisahkan antara suami dan istrinya, itu termasuk talak. Oh, berarti kita cerai aja itu sudah masuk talak? Masuk banget, bahkan kata-kata gini, pulang aja kamu ke tempat ibumu, aku sudah nggak mau lagi sama kamu. Oh, kalau dihitung tuh mungkin bisa satu negara. Itu yang benar-benar aku sedihkan. Karena banyak yang konsultasi ke aku, ujung-ujungnya karena mereka nggak paham. Satu negara janda semua kok. Itu masalahnya. Makanya kenapa itu talak dikasih pada yang punya akal lebih, dalam tanda kutip, lebih dominan. Ke laki-laki. Nggak dikasih pada perempuan. Mohon maaf, bukan aku merendahkan perempuan, tapi aku tuh mulai terbiasa semenjak aku punya istri untuk tidak menganggap semua kata-kata perempuan itu serius. Oke. Paham nggak? Cewek itu suka berlebihan. Iya. Aku nggak suka sama kamu. Nggak, sebenarnya sih bukan nggak suka sih. Saat ini dia nggak suka sama kita. Iya. Aku tuh nggak suka banget sama kamu kalau kayak gini. Emosional. Jadi perempuan itu karena dia memang emosional itu adalah senjata terbaik dia, atau kelebihan dia tuh di emosional, maka dia nggak dikasih talak. Yang dikasih talak adalah yang punya akal lebih dominan. Masalahnya sekarang bapak-bapak ini akalnya bukan nggak dominan lagi. Nggak punya akal. Makanya mereka mudah banget ngomong kayak gitu. Ya Allah, aku ketemu dengan satu pasangan yang ngomong udah ratusan kali. Masalahnya adalah talak itu ketika diomong, contoh misalnya, kamu pergi aja di rumah ini. Udah, kamu kalau nggak suka sama aku, kamu pergi aja di rumah ini. Misalnya, balik lagi ke tempat ibumu misalnya. Itu udah masuk talak. Atau aku cariin kamu ya. Itu udah masuk talak. Kamu udah bukan istriku lagi. Mulai dari sekarang kamu udah bukan istri, itu termasuk talak. Ketika apalagi sampai ngomong lebih jelas lagi, Bismillahirrahmanirrahim, aku menjatuhkan talak 1 kepada. Itu berarti dia tenang banget dan dia sudah berpikir banget.